Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Pradipta Yudhistira Kurniawan dari kelas 11 IPA 1 dan saya akan menjelaskan jaringan tumbuhan xilem dan phloem. Xilem dan phloem. Xilem dan phloem terdiri atau termasuk ke dalam satu jaringan yang bernama jaringan pengangkut. Akan saya jelaskan ya. Jaringan pengangkut itu apa? Jaringan pengangkut adalah jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi. Apa itu tumbuhan tingkat tinggi? Tumbuhan tingkat tinggi adalah tumbuhan yang memiliki 5 komponen berikut: memiliki akar, memiliki batang, memiliki daun, memiliki bunga, dan bunga tersebut akan berubah menjadi biji atau buah. Berikut adalah komponen-komponen yang dibutuhkan untuk menjadi tumbuhan tingkat tinggi. Contohnya apa? Contoh dari tumbuhan tingkat tinggi adalah buah mangga atau pohon mangga, pohon rambutan, dan pohon alpukat, dan masih banyak lagi pohon-pohon yang berupa seperti contoh berikut. Dan apa itu tumbuhan tingkat rendah atau pendek atau apa? Yang biasanya saya bilang tumbuhan tingkat pendek atau rendah adalah rumput-rumput liat yang biasanya kita lihat di tanah atau di kebun seseorang, yang biasanya hanya terdiri dari daun saja. Berikut adalah contoh dari tumbuhan tingkat tinggi dan rendah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa fungsi dari jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berfungsi untuk mengangkut air serta garam-garam mineral, dan berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Dan jaringan tumbuhan atau pengangkut terdiri dari xilem dan phloem. Xilem dan phloem ini saya akan jelaskan. Dari PPT ini saya akan membahas xilem, phloem, dan tipe ikatan pembuluh. Totalnya ada 3, dan saya akan mulai dari xilem. Dan sebelum saya menjelaskan xilem, saya akan memberi tuntunan pembelajaran pada PPT ini. Saya akan menjelaskan dengan secara detail-detail ya, dan menggunakan bahasa saya sendiri supaya peserta atau penonton dapat mengerti lebih gampang atau lebih mudah. Saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih nyaman saya gunakan, dan sekali lagi saya maaf untuk jika ada yang tersinggung pada bahasa-bahasa saya atau kesalahan yang saya buat. Mari kita mulai dari pembahasan pertama. Apa tadi? Ada xilem. Xilem itu kegunaannya apa aja sih, atau fungsinya deh? Xilem berfungsinya banyak, cuma satu. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengangkut garam mineral, air dari akar tumbuhan. Yang tadi kita jelaskan adalah tumbuhan tingkat tinggi. Jadi garam-garam dan air tersebut akan terserap oleh akar dan masuk ke dalam suatu tumbuhan yang diserap. Contohnya adalah pohon mangga akan mengalir ke daun-daun untuk diproseskan menjadi hasil makanan untuk tumbuhan tersebut. Itu nanti akan saya jelaskan. Saya akan menjelaskan xilem secara lebih detail. Xilem merupakan jaringan yang kompleks karena tersusun dari berbagai macam bentuk sel. Banyak banget ya bentuk selnya. Sel-sel yang dimiliki oleh xilem, salah satunya atau beberapa xilem adalah sel-sel yang telah mati, terus berdinding tebal dan mengandung zat lignin. Seperti itu. Dan berikut dapat lihat gambar lebih detail dari xilem beserta gambar Microsoft-nya. Mari kita lanjutkan ke komponen xilem. Komponen xilem memiliki 3 komponen, yaitu adalah parenkim xilem, serat xilem, dan unsur trakeal. Ada 3. Mari saya jelaskan dari yang pertama adalah parenkim xilem. Tersusun dari sel-sel yang masih hidup berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, dan dapat ditemukan pada xilem primer maupun xilem sekunder. Ada 2 xilem tuh, primer dan sekunder. Ingat ya. Serat xilem penjelasannya hanya dikit, yaitu merupakan sel panjang dengan dinding sekunder yang berlignin. Mari kita lanjut ke yang ketiga, itulah unsur trakeal. Unsur trakeal terdiri atas sel-sel yang memanjang tetapi tidak mengandung protoplasma. Protoplasma tuh memiliki dinding sel yang berlignin dan memiliki noktah.
Unsur trakeal tersusun dari dua macam sel nih. Wah, selnya ada apa aja nih? Ada trakeid dan trakea. Dan lebih detailnya, trakea memiliki 3 lubang. Apa tuh lubangnya? Namanya adalah lempeng perforasi yang terdiri dari lempeng sederhana, lempeng menangga, dan lempeng mematah jala. Itu diingat-ingat ya. Dan mari kita lanjut ke penjelasan yang kedua, yaitu adalah floem. Apa itu floem? Wah, floem ini tadi udah saya bocor-bocorkan tuh tadi di bagian silem. Mari kita lihat. Floem berfungsi mendistribusikan hasil fotosintesis dan hasil fotosintesis dan makanan dari daun ke seluruh tumbuhan. Wah, ternyata habis kita kirim garam dan zat mineral dari akar melalui silem dan dikirimkan ke daun, dan dari daun itu akan diproses menjadi hasil fotosintesis makanan tumbuhan dan akan disebarkan ke tumbuhan lagi, dan itu diulang-ulang sampai tumbuhan tersebut mati. Oke, saya akan lanjutkan. Floem tersusun dari sel yang hidup dan mati. Ya sama, hampir sama seperti tadi silem, tapi ya lebih dikit. Berikut adalah gambar floem. Dapat dilihat ada berbagai bagian-bagiannya dan hasil mikroskopik dari floem. Mari kita lanjutkan. Komponen floem. Komponen floem terdiri dari 5 komponen kalau nggak salah. Yang pertama ada unsur tapis, sel pengiring, serat floem, pengiring floem, dan sel kambium. Ya, ada 5 sel albumin. Dan saya akan jelaskan dari yang pertama, itu adalah unsur tapis. Unsur tapis adalah unsur yang terdapat pada floem yang kegunaannya untuk melapisi floem. Ya, seperti itu saja penjelasannya. Maaf tidak terlalu banyak karena ada 5. Saya dijelaskan dapat kalian cari sendiri di buku Arangga dan lain-lain. Oke, yang ketiga ada penjelasan ketiga, yaitu ada tipe-tipe berkas pengangkut. Wah, apa aja tuh? Mari kita lihat tipe-tipe berkas pengangkut. Jika saya ingat ada total 6 tipe-tipe berkas pengangkut. Itu adalah kolateral terbuka dan kolateral tertutup, bikolateral, dan tipe konsentrasi amfiberikal, tipe konsentrasi amfilasi, dan tipe radial. Ada total 6 tipe berkas pengangkut. Mari saya jelaskan dari kolateral terbuka dan kolateral tertutup. Kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral adalah tipe-tipe yang sama tapi dapat dibagi menjadi 3. Saya akan mulai dari yang terbuka. Biasanya dapat kita cari antara kolateral terbuka, dapat kita cari dari antara floem dan silem terdapat kambium. Jika terdapat kambium, itu adalah kolateral terbuka. Dapat dilihat dari gambarnya. Dan contoh-contoh dari kolateral terbuka ada tumbuhan dikotil dan tumbuhan gymnospermae. Dan yang kedua ada kolateral tertutup. Di antara silem dan floem ada kambium, melainkan silem dan floem digabungkan oleh jaringan parenkim. Ya, jaringan parenkim kolateral tertutup. Contohnya ada tumbuhan monokotil. Dapat dilihat juga gambaran. Yang berikut ada kolateral terbuka dan kolateral tertutup. Mari saya jelaskan. Itu adalah bikolateral yang tadi hampir sama dengan kolateral terbuka dan tertutup. Bikolateral dapat dilihat gambarnya, dan contohnya adalah tumbuhan dikotil dan tumbuhan gymnospermae. Perbedaan bikolateral di dalam bikolateral, perbedaannya dapat dilihat. Untuk membedakan bikolateral, kita lihat biasanya floem terdapat di luar dan kambium terdapat di luar, dan silem terdapat di dalam. Seperti itu, teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan ke tipe radial. Jika letak floem dan silem bergantian sesuai dengan jari-jari lingkaran, itu adalah ciri-ciri dari tipe radial. Dapat dilihat dari gambar, dan contohnya ada tumbuhan akar dikotil. Dan yang keempat adalah
ada konsentris amfibrikal. Apabila silam berada di konsentrasi amfibral dan konsentrasi amfifiasal. Apabila silam berada di tengah dan dikelilingi oleh phloem, tersebut adalah kolesterol amfibrikal. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi bagiannya, jadi ada silam yang dikelilingi oleh phloem. Dapat lihat bagian hijau dan coklat kalau salah. Dan contoh tumbuhan yang berkonsentris amfibral adalah tumbuhan paku-pakuan. Dan yang terakhir ada konsentris amfifasal. Konsentris amfifasal apabila phloem berada di atau phloem dikelilingi oleh xilem. Nah, keterbalikannya dari konsentrasi amfibakal kan, jadi itu gampang diingatkan ya. Jadi dikelilingi oleh xilem, dan contohnya tumbuhan Rhizome Rhoctus calanus. Dan seperti ini gambarnya, dapat lihat dikelilingi oleh gambar seperti coklat-coklat, dikelilingi oleh suatu bola hijau, dikelilingi oleh hal-hal yang coklat-coklat. Hal coklat-coklat itu adalah phloem dan dikelilingi phloem dan menutupi xilem. Ya benar. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan video ini sangat lama. Maaf untuk kesalahan saya dalam pembuatan video ini. Sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.